Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Angka dengan NIM D1B1206261, mahasiswa Universitas Negara Islam Pesat, Prodi S1 Farmasi Ali Jenjang. Dalam video ini dibuat untuk memenuhi syarat tugas mata kuliah kimia klinik. Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu spesimen sperma, spesimen urin, spesimen feses, spesimen sputum, spesimen darah. Dalam mata kuliah ini membahas berbagai jenis zat-zat kimia yang terdapat dalam darah, serum plasma, urin, cairan lambung, feses, dan lain-lain. Pada keadaan normal maupun keadaan abnormal untuk menunjang diagnosis penyakit. Tujuannya yaitu untuk mengetahui cara dan metode analis dari berbagai spesimen seperti darah, serum plasma, urin, cairan lambung, feses, dan lain-lain, dalam menunjang diagnosis penyakit berdasarkan reaksi-reaksi kimia. Kimia klinik adalah ilmu yang mempelajari aspek kimia dalam kehidupan manusia, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dan penerapan metode laboratorium kimia untuk diagnosis, kontrol, pengobatan, dan pencegahan penyakit. Tujuannya yaitu memberikan penjelasan tentang pengujian umum yang dilakukan dalam laboratorium kimia klinik dan teknik pengujiannya. Pelayanan kesehatan dibedakan menjadi dua, yaitu laboratorium klinik, yaitu pelayanan kesehatan yang mendukung upaya penyembuhan dan pemulihan penyakit. Yang kedua, laboratorium kesehatan, yaitu pelayanan yang mendukung upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Laboratorium. Pemeriksaan laboratorium adalah suatu tindakan dan prosedur pemeriksaan khusus dengan mengambil bahan atau sampel dari penderita, dapat berupa urin atau air kencing, feses, darah, sputum atau dahak, sperma, dan lain-lain. Tujuannya yaitu mendeteksi penyakit, menentukan risiko, memantau perkembangan penyakit, dan memantau pengobatan dan lain-lain. Dan untuk mengetahui ada tidaknya kelainan atau penyakit yang banyak dijumpai dan potensial membahayakan. Pemeriksaan dalam laboratorium klinik secara umum meliputi pemeriksaan kimia klinik, pemeriksaan hematologi, pemeriksaan mikrobiologi dan parasitologi, pemeriksaan imunologi, dan urinalisa. Spesimen urin. Pengertian urin. Urin merupakan hasil penyaringan darah oleh ginjal dan dikeluarkan tubuh melalui saluran kemih, yaitu salah satu bagian dari sistem urinaria. Tujuan pemeriksaan kesehatan. Yang pertama itu untuk tes kehamilan, untuk mengetahui zat asing, untuk perkembangan penyakit, melakukan diagnosis penyakit, mendeteksi gejala penyakit, pemeriksaan kesehatan rutin. Kemudian cara pengambilan sampel pada pria. Yang pertama itu pasien harus mencuci tangannya dengan memakai sabun, lalu mengeringkannya dengan handuk, kain yang bersih, dan tisu. Jika pasiennya tidak disunat, tarik perikutium ke belakang, keluarkan urin. Kemudian aliran urin yang pertama dibuang, aliran urin selanjutnya ditampung dalam wadah steril yang telah disediakan. Pengumpulan urin selesai sebelum aliran urin habis. Diusahakan agar urin tidak membasahi bagian luar wadah. Yang ketiga, wadah ditutup rapat dan segera dikirim ke laboratorium. Yang keempat, aspirasi jarum suprapubik transabdominal kandung kemih merupakan cara mendapatkan sampel urin yang paling murni. Pengumpulan urin aspirasi suprapubik harus dilakukan pada kandung kemih yang penuh. Kemudian lakukan desinfeksi kulit di daerah suprapubik dengan povidone iodin 10%. Kemudian bersihkan sisa povidone iodin dengan alkohol 70%. Yang berikutnya, aspirasi urin tepat di titik suprapubik dengan menggunakan spuit.
Ambil urin sebanyak kurang lebih 20 ml dengan cara aseptik yang dilakukan oleh petugas yang berkompeten. Kemudian masukkan urin ke dalam wadah yang steril dan tutup rapat. Segera kirim ke laboratorium. Pengawetan sampel. Perubahan yang terjadi pada urin akibat penundaan pemeriksaan dapat terjadi karena adanya perkembangbiakan bakteri yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Mengawetkan spesimen secara fisik dapat dilakukan dengan metode yang rutin digunakan adalah pendinginan pada suhu 2-8 derajat Celcius yang dapat mengurangi pertumbuhan dan metabolisme bakteri. Mengawetkan spesimen juga dapat dilakukan secara kimia yang bersifat bakterisidial, menghambat urease dan mengawetkan unsur-unsur berbentuk dalam sedimen. Pengawet kimia yang digunakan yaitu toluen, timol, kloroform, asam borat, klorhexidin, formalin atau formaldehide, natrium asida, asam klorida atau HCl, natrium karbonat. Penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan urin. Yang pertama, infeksi saluran kemih, batu ginjal, diabetes, kerusakan ginjal, kerusakan otot, dan penyakit liver dan lain-lain. Infeksi saluran kemih. Untuk diagnosis, dokter biasanya dapat merekomendasikan beberapa pemeriksaan seperti urinalisis atau pemeriksaan sampel urin untuk memeriksa sel darah putih, sel darah merah, nitrit, dan bakteri dalam urin. Berikutnya, kultur urin untuk menentukan jenis bakteri dalam urin. Setelah mengetahui jenis bakteri, dokter dapat menentukan antibiotik yang terbaik untuk mengobati infeksi pengobatan. Infeksi saluran kemih dapat diobati dengan obat-obatan yang akan bergantung pada jenis bakteri yang ada pada urin. Untuk infeksi sederhana, biasanya dokter dapat meresepkan antibiotik oral atau antibiotik minum untuk membunuh bakteri. Contohnya ampicillin, levofloxacin, ceftriaxone, ciprofloxacin, metronidazole, cotrimoxazole, dan difenoxide acid. Jika terdapat rasa sakit dan terbakar, dapat menggunakan obat seperti phenazopridine untuk mengobati rasa sakit dan terbakar. Keluhan yang biasa terjadi: urin tampak keruh, sensasi terbakar pada area tempat keluarnya air seni saat buang air kecil, sering merasa ingin buang air kecil, sering buang air kecil dalam jumlah yang sedikit, kemudian nyeri pada panggul, air seni atau urin berwarna kemerahan atau kecoklatan. Yang berikutnya itu faktor pencetus. Yang pertama itu tidak membersihkan alat kelamin dengan benar, kurang minum air, batu ginjal, atau penyakit BPH atau pembesaran prostat jinak, penggunaan alat kontrasepsi, pemasangan kateter dan sebagainya. Definisi sputum. Sputum adalah lendir dan materi lainnya yang dibawa dari paru-paru, bronkus, dan trakea yang mungkin dibatukan dan dimuntahkan atau ditelan. Kata sputum berasal dari bahasa Latin yaitu meludah atau disebut juga dengan dahak. Pengambilan spesimen. Yang pertama, pengambilan sputum dilakukan di tempat terbuka dan jauh dari kerumunan atau gunakan kamar yang terpisah yang mempunyai ventilasi yang cukup. Yang kedua, pasien dalam posisi berdiri atau duduk agak condong ke depan, kemudian kumur terlebih dahulu sebelum pengambilan dahak. Yang ketiga, penderita menarik napas dalam-dalam, kemudian batukkan sekuat-kuatnya sampai merasakan dahak yang
yang dibatukan keluar dari dada, bukan dari tenggorokan. Waktu pengambilan spesimen. Yang pertama, dahak semalam atau biasa juga disebut dengan dahak yang dikumpulkan selama 24 jam di rumah penderita, kemudian dibawa ke laboratorium untuk diperiksa. Yang kedua, dahak pagi. Dahak yang dikeluarkan penderita pada waktu bangun pagi. Yang ketiga, dahak sewaktu. Dahak yang dihasilkan oleh penderita pada saat kunjungan. Kemudian, untuk memperoleh hasil yang baik, disarankan dahak yang digunakan itu yaitu dahak pagi atau dahak semalam sebanyak 3-5 mili setiap wadah dahak. Penyimpanan spesimen. Yang pertama, semua spesimen harus dikirim ke laboratorium secepat mungkin setelah pengambilan. Yang kedua, bila hal ini tidak dapat dilakukan, simpan dalam lemari es pada suhu 2-8 derajat Celcius, jangan lebih dari 1 malam. Yang ketiga, jika tidak ada lemari es dan penundaan pengiriman sekitar lebih dari 3 jam, maka diberi pengawet yaitu campuran dari 1% setil piridinium kloride atau CPC dan 2% sodium kloride. Penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan. Yang pertama, tuberkulosis paru. Yang kedua, pneumonia. Yang ketiga, bronkitis. Yang keempat, abses paru. Namun, dalam video ini saya akan membahas satu penyakit, yaitu tuberkulosis paru. Nah, tuberkulosis paru adalah penyakit menular secara langsung yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang menyerang terutama paru dan disebut juga dengan tuberkulosis paru. Bila menyerang organ selain paru, kelenjar limfe, kulit, otak, tulang, usus, dan ginjal disebut dengan tuberkulosis ekstra paru. Kemudian tanda dan gejala yang paling umum pada penderita TB paru adalah yang pertama, batuk yang terus-menerus dan berdahak selama 3 minggu atau lebih, mengeluarkan sputum atau hemoptysis. Yang ketiga, sesak nafas dan nyeri pada dada, kemudian merasa lemah, badan berkeringat pada malam hari, tanpa disertai kegiatan dan demam, meriang lebih dari sebulan. Kemudian diagnosis. Diagnosis ditegakkan melalui pemeriksaan dahak secara mikroskopik langsung yang diambil 3 kali berturut-turut, yaitu sputum sewaktu, pagi, dan sewaktu, karena nilainya setara dengan pemeriksaan dahak secara kultur atau biakan. Faktor pencetus. Mycobacterium tuberculosis merupakan bakteri penyebab penyakit tuberkulosis pada manusia. Mycobacterium tuberculosis ditularkan melalui udara, bukan melalui kontak permukaan. Ketika penderita TB paru aktif, batuk, bersin, berteriak, atau bernyanyi, bakteri akan terbawa keluar dari paru-paru menuju udara. Bakteri ini akan berada di dalam gelembung cairan bernama droplet nuklei. Terapi pengobatan TB paru. Saat ini penyakit TB aktif diobati dengan terapi kombinasi yang terdiri atas 3 atau lebih obat, biasanya 4. Nah, selama terapi, pasien dengan TB aktif umumnya diberikan isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan etambutol selama 2 minggu yang merupakan fase intensif. Kemudian terapi dilanjutkan dengan pemberian isoniazid dan rifampicin selama 4 bulan atau disebut juga dengan fase lanjutan untuk memusnahkan sisa bakteri
yang telah masuk ke dalam kondisi dorman. And sperma. Sperma disebut juga dengan spermatozoa adalah sel gamet dari laki-laki. Nah, sel ini mempunyai ukuran panjang yang keseluruhan 50 sampai 60 mikrometer, di mana terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian tengah atau leher, dan ekor. Cara memperoleh sperma. Yang pertama, masturbasi merupakan suatu metode pengeluaran sperma yang paling dianjurkan. Tindakan ini berupa menggosok kemaluan lelaki atau penis berulang-ulang sampai terjadi ketegangan pada klimaks dan akan keluar sperma. Yang kedua, coitus interruptus. Cara ini dilakukan dengan menyela atau menghentikan hubungan saat akan keluar sperma. Walaupun cara ini banyak dilakukan untuk memperoleh sampel sperma untuk diperiksa, namun cara ini kurang baik karena hasilnya kurang dapat dipertanggungjawabkan, lebih-lebih bila hasil pemeriksaannya mendapatkan hasil di mana jumlah spermatozoanya di bawah kriteria normal atau oligosperma. Yang ketiga, coitus condomatus. Dengan alasan apapun, pengeluaran sperma dengan memakai kondom untuk menampung air mani tidak dianjurkan dan tidak diperkenankan karena zat-zat pada permukaan karet kondom mengandung suatu bahan yang bersifat spermidikal yang mempunyai pengaruh melemahkan atau membunuh spermatozoa biarpun kondom sudah dicuci dan dikeringkan. Yang keempat, memakai alat vibrator. Alat ini mempunyai berbagai ukuran, terbuat dari plastik dengan permukaan halus, dapat digerakkan dengan baterai yang menghasilkan getaran lembut. Alat ini kalau ditempelkan pada penis akan menimbulkan rasa seperti masturbasi dan dengan vibrasi yang cukup lama. Diharapkan sperma akan keluar. Yang kelima, reflux panca sanggama. Dengan memeriksa sperma yang telah ke vagina, cara ini tidak dianjurkan karena dipergunakan cairan fisiologis untuk pembilasan dan sperma tercampur dengan sekret vagina sehingga akan didapatkan hasil yang tidak mencerminkan keadaan sesungguhnya. Pengawetan sampel menggunakan metode fresh drying. Yang pertama, terlebih dahulu diseleksi dengan cara swim up dengan menempatkan cairan semen pada bagian dasar tabung yang berisi medium dan spermatozoa dibiarkan berenang ke permukaan medium. Spermatozoa yang mencapai permukaan medium diambil menggunakan pipet mikro dan dimasukkan ke dalam tabung 0,5 mili untuk dibekukan pada suhu minus 80 derajat Celcius. Hasil fresh drying tersebut kemudian disimpan dalam desikator dengan suhu 4 derajat Celcius selama seminggu. Kemudian penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan sampel. Yang pertama, leukositospermia atau kondisi ini yang terjadi ketika ditemukan banyak sel darah putih dalam air mani. Yang kedua, nekrosospermia, kondisi ketika sel sperma dalam air mani tidak melakukan pergerakan. Yang ketiga, teratosospermia, kondisi ketika bentuk sperma tidak normal seperti memiliki kepala atau ekor lebih dari satu. Kemudian faktor-faktor pencetus yang pertama itu pengaruh suhu pada spermatogenesis. Nah, suhu sangatlah berpengaruh penting pada pembentukan sperma karena peningkatan suhu sebesar 2 derajat Celcius dapat mendegenerasi epitel tubulus seminiferus, di mana struktur ini sangatlah penting pada tahap pematangan sperma. Akibat degenerasi sel-sel tubulus yang tersisa hanyalah sel-sel interstisial karena suhu sangat berpengaruh pada spermatogenesis. Tubuh manusia memiliki mekanisme dalam pengaruh suhu testis. Pada dasarnya, skrotum memiliki peran dasar dalam pengaturan suhu testis. Yang kedua,
Kriptorchidisme. Kriptorchidisme adalah kegagalan testis bergerak turun dari abdomen ke dalam skrotum. Proses ini sebenarnya terjadi pada perkembangan janin yang distimulasi oleh hormon testosteron. Testis yang masih berada pada abdomen tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi sperma akibat dari tergenerasinya sel epitel tubulus. Yang ketiga, pengaruh jumlah, morfologi, dan motilitas sperma. Pada saat ejakulasi, rata-rata 3,5 mili semen dikeluarkan dan di setiap mililiter semen mengandung rata-rata 120 juta sperma, sehingga kira-kira 400 juta sperma dikeluarkan setiap ejakulasi. Ketika jumlah sperma per mililiternya di bawah 20 juta, diperkirakan seorang pria akan mengalami infertilitas. Yang keempat, paparan bahan tertentu. Pajanan okupasi terhadap steroid seperti estrogen dapat meningkatkan negatif biofeedback pada sekresi, mengakibatkan berkurangnya produksi sperma, disfungsi seksual, ginekosmastia dan hipogonadotropik, dan berpotensial menjadi kanker testis. Diagnosis. Pemeriksaan analis sperma umumnya meliputi 3 faktor, yaitu bentuk atau morfologi, jumlah sel sperma, pergerakan atau motilitas sel sperma. Jumlah, bentuk, dan pergerakan sel sperma yang tidak normal dapat menyebabkan gangguan kesuburan pada pria. Pada pasangan yang mengalami kesulitan untuk hamil, sekitar 40% sampai 50% kasus dipengaruhi oleh faktor kesuburan pria. Kemudian pengobatan. Yang pertama itu berhenti merokok, olahraga yang teratur, kurangi mengkonsumsi alkohol, batasi penggunaan ponsel. Salah satunya bahaya ponsel adalah blue light. Keluhan yang biasa terjadi, yang pertama, azoospermia, tidak ada sperma pada semen. Yang kedua, oligospermia, rendahnya jumlah sperma. Asteronospermia, persentase sperma motil di bawah kriteria normal. Spesimen darah. Pemeriksaan darah adalah serangkaian pemeriksaan dengan mengumpulkan sampel darah yang didapatkan melalui pembuluh darah pada bagian tubuh tertentu atau dari menusuk salah satu jari dengan alat khusus. Tujuan pemeriksaan darah yaitu untuk mendeteksi penyakit, mengetahui fungsi organ, mendeteksi kemungkinan adanya racun, efek obat atau zat tertentu, dan mengetahui kondisi kesehatan secara keseluruhan. Cara pengambilan sampel. Yang pertama itu pada darah kapiler. Ada cara mengambil spesimen selain berikut. Yang pertama itu bersihkan tempat yang akan ditusuk, memakai kapas beralkohol 70% dan biarkan sampai kering. Yang kedua, peganglah bagian yang akan ditusuk supaya tidak bergerak dan tekan sedikit supaya rasa nyeri berkurang. Tusuklah dengan cepat memakai lancet steril. Pada jari tusukan dengan arah tegak lurus. Pada garis-garis sidik kulit jari tidak boleh sejajar. Bila yang akan diambil spesimennya pada anak dan telinga, tusukkan jangan sisinya sampai darah keluar. Setelah penusukan selesai, tempatkan tusukan ditutup dan kapas beralkohol dan biarkan sampai darah tidak keluar. Kemudian yang kedua itu pada darah vena, yaitu ikatkan dengan atas dengan menggunakan karet pengikat, kemudian tangan dikepalkan. Tentukan vena yang akan ditusuk, kemudian sterilkan dengan kapas beralkohol 70%. Yang berikutnya itu tusuk jarum split disposable syringe dengan posisi 45 derajat dengan lengan. Setelah darah terlihat masuk dalam split,
Rubah posisi spuit menjadi 30 derajat dengan lengan, kemudian hisap darah perlahan-lahan hingga volume yang diinginkan. Setelah volume cukup, buka karet pengikat lengan, kemudian tempelkan kapas beralkohol pada ujung jarum yang menempel di kulit, kemudian tarik jarum perlahan-lahan. Biarkan kapas beralkohol pada tempat tusukan, kemudian lengan ditekuk atau dilipat dan biarkan hingga darah tidak keluar. Nah, pindahkan darah dari disposable seringa ke wadah berisi antikoagulan yang disediakan, kemudian digoyang-goyang secara perlahan-lahan agar tercampur. Nah, jika spesimen ini tetap dalam spuit, setelah darah diisap, kemudian dengan spuit yang sama diisap pengawet atau antikoagulan. Pengawet spesimen darah. Pengawet yang dapat dipakai adalah heparin berdaya seperti antitrombin, natrium citrat, dan campuran amonium. Penanganan spesimen darah. Salah satu faktor yang dapat berpengaruh dan menentukan hasil suatu pemeriksaan laboratorium dapat kita lihat dari kualitas sampel serta pengerjaannya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penanganan sampel, yaitu suhu, kedua cahaya, ketiga itu pelabelan, yang keempat pengemasan, yang kelima transportasi, kemudian penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen darah. Yang pertama itu ada diabetes, kolesterol, malaria, tifoid, diabetes. Namun kali ini saya akan membahas diabetes. Diagnosisnya itu, diagnosis untuk diabetes biasanya ditandai dengan gejala meningkatnya rasa haus, nafsu makan bertambah, dan sering buang air kecil. Dapat disertai pula kehilangan berat badan yang tidak bisa dijelaskan, dan pada kasus yang parah dapat terjadi koma dan adanya glikosuria. Untuk diagnosis lebih lanjut, maka dilakukan pemeriksaan glukosa darah, yaitu glukosa plasma vena sewaktu, glukosa plasma vena sewaktu, glukosa 2 jam postprandial, dan tes toleransi glukosa oral. Faktor pencetus yaitu faktor genetik, faktor berat badan, faktor makanan, faktor merokok. Nah, keluhan yang biasa terjadi itu sering merasa haus, sering buang air kecil, sering merasa lapar, penurunan berat badan, kelelahan, penglihatan yang kabur, tingkat penyembuhan luka yang lambat, rasa gatal pada kulit, wanita mungkin merasa gatal di daerah vitalnya. Yang berikutnya itu pengobatan. Yang pertama itu terapi tanpa obat, yaitu pengaturan diet, kemudian olahraga, kemudian terapi yang menggunakan obat, terapi obat anti hiperglikemia oral, glibenclamid, metformin, dan glimepiride. Nah, menggunakan terapi insulin, rapid acting insulin. Nah, kemudian yang berikutnya itu kombinasi obat anti hiperglikemia oral dan insulin. Spesimen feses. Pemeriksaan feses merupakan cara yang dilakukan untuk mengambil feses sebagai bahan pemeriksaan. Pemeriksaan dengan bahan feses bertujuan untuk mendeteksi adanya kuman seperti Salmonella, Escherichia coli, Staphylococcus, Shigella, dan lain-lain. Indikasi pemeriksaan: adanya diare dan konstipasi, adanya gangguan pencernaan, adanya ikteris, darah dalam tinja, penyakit gastrointestinal. Kemudian syarat pengumpulan feses: yang pertama, tempatnya harus bersih, kedap, bebas dari urin, diperiksa 30-40 menit sejak dikeluarkan. Bila pemeriksaan ditunda, simpan pada lemari es.
2. Pasien dilarang menelan barium, bismut, dan minyak dalam 5 hari sebelum pemeriksaan. Yang ketiga, diambil dari bagian yang paling mungkin memberi kelainan. Yang keempat, paling baik dari defekasi spontan atau rectal torture. Pasien konstipasi dapat diberikan salin katarik terlebih dahulu. Pada kasus oculoris dapat digunakan metode screw tape dan object glass. Untuk mengerip tinja, wadah yang baik ialah yang terbuat dari kaca atau sari bahan lain yang tidak dapat ditembus seperti plastik, bermulut lebar, bertutup ulet. Kalau konsistensi tinja keras, dos karton berlapis parafin juga boleh dipakai. Penyimpanan feses tahan di bawah 1 jam pada suhu ruang. Bila 1 jam atau lebih digunakan media transport yaitu storage medium ataupun vacuum water. Penyimpanan di bawah 24 jam pada suhu ruang, sedangkan di atas 24 jam pada suhu 4 derajat Celcius. Pengiriman di bawah 1 jam pada suhu ruang. Bila tidak memungkinkan, gunakan media transport atau tutup pada media tetrathionate broth. Yang berikutnya itu waktu pengambilan feses. Pengambilan dilakukan setiap saat, terutama pada gejala awal. Feses yang diambil dalam keadaan segar. Kemudian prosedur pengambilan feses pada orang dewasa. Yang pertama itu jelaskan prosedurnya pada pasien dan meminta persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan pada pasien tersebut. Yang berikutnya, kita siapkan alat-alat yang diperlukan dan meminta pasien untuk defekasi di pispot, hindari kontak dengan urin, cuci tangan dan pakai sarung tangan. Dengan alat pengambil feses, ambil feses ke dalam wadah spesimen, kemudian tutup dan bungkus. Observasi warna, konsistensi, lendir, darah, telur cacing, dan adanya parasit pada sampel. Buang alat bekas mengambil feses dengan benar. Kemudian cuci tangan dan beri label pada wadah spesimen dan kirim ke laboratorium. Lakukan pendokumentasian dan tindakan yang sesuai. Kemudian yang berikutnya, cara penanganan. Untuk pemeriksaan parasit, spesimen tinja itu diawetkan dalam nif atau larutan formalin. Untuk pemeriksaan bakteri, spesimen segera diproses karena ada bakteri yang tidak dapat bertahan hidup dengan adanya perubahan pH atau temperatur. Untuk pemeriksaan virus, spesimen segera dikirim ke laboratorium rujukan dalam cool box, atau sebelum dikirim disimpan sementara dalam lemari pendingin. Kemudian pengiriman harus sampai ke lab tidak boleh lebih dari 3 hari. Kemudian yang berikutnya itu pengawetan. Dua buah pot dengan volume 20 ml yang mempunyai tutup yang rapat, kayu aplikator, masker, formalin 10%, pengawet polivinil, selotip, lembaran rujukan. Kemudian yang berikutnya itu penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan sampel. Yang pertama itu penyakit yang berhubungan pada saluran pencernaan hati dan pankreas serta enzim tertentu seperti tripsin atau elastase dapat dievaluasi dalam feses untuk membantu menentukan seberapa baik pankreas.
saluran pencernaan termasuk diare berkepanjangan, diare berdarah, peningkatan jumlah gas, mual, muntah, kehilangan nafsu makan, kembung, sakit perut, dan kram, serta demam. Pemeriksaan kanker usus besar dengan memeriksa darah yang tersembunyi, okultisme, mencari parasit seperti cacing kremi atau giardia, mencari penyebab infeksi seperti bakteri, jamur, atau virus. Contoh penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen feses adalah itu askariasis. Diagnosa pada penderita dengan askariasis berat kemungkinan besar akan ditemukan cacing setelah muntah, batuk maupun buang air besar. Cacing-cacing ini dapat pula keluar melalui mulut atau lubang hidung. Jika ini terjadi, maka bawalah cacing tersebut ke dokter untuk diidentifikasi sehingga dokter dapat memberikan pengobatan yang sesuai. Yang gejala pada fase awal menetasnya infeksi telur-telur cacing yang tertelan ke dalam tubuh. Keadaan ini memicu gejala berupa demam, batuk kering, napas pendek. Fase ini dapat berlangsung hingga 21 hari. Kemudian pada fase lanjut, larva-larva yang telah berpindah ke usus dan berkembang menjadi cacing dewasa. Gejala yang dapat dirasakan ringan sampai sedang, seperti sakit perut, mual, muntah, diare, atau timbulnya darah pada tinja. Kemudian yang berikutnya itu pengobatan. Pada umumnya infeksi askariasis ringan dapat sembuh dengan sendirinya. Hanya infeksi dengan gejala yang membutuhkan pengobatan. Ada beberapa pengobatan yang dapat dilakukan untuk menyembuhkan penyakit askariasis. Dokter pada umumnya akan memberikan obat cacing seperti albendazole, ivermectin, atau mebendazole. Obat-obat tersebut biasanya dikonsumsi selama 1-3 hari untuk membunuh cacing dewasa. Apabila cacing telah berkembang biak dalam jumlah yang banyak dan terjadi komplikasi, maka dokter biasanya menyarankan pasien menjalani operasi untuk mengeluarkan cacing serta memperbaiki kerusakan di dalam organ yang ditimbulkannya. Yang berikutnya itu faktor pencetus, usia. Sebagian besar orang yang mengalami askariasis berusia 10 tahun atau kurang. Anak-anak pada kelompok usia ini akan memiliki risiko yang lebih tinggi karena dinilai sering terpapar tanah atau kotoran. Yang berikutnya itu cuaca yang hangat. Askariasis lebih sering terjadi di negara-negara berkembang dengan cuaca yang hangat sepanjang tahun. Yang berikutnya itu sanitasi yang buruk. Askariasis itu sering ditemui di negara berkembang yang memiliki area di mana fase dapat bercampur dengan tanah lokal.